mengambil bagian yang terbaik. Karena kami tahu manusia hidup bukan saja dari roti dan makanan, tapi dari setiap benih kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapanmu turun atas hamba-Mu, atas kami semua. Kami diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Hari ini kita sudah ada di bulan yang ke-9. 3 bulan lagi kita Natalan. 3 bulan lagi berarti kita tinggalkan 2024. Ada begitu banyak kenangan yang mungkin kita lalui di 2024, termasuk gereja kita. Nah, hari ini saudaraku yang saya kasihi, saya lama tidak bahas tentang tema kita karena hampir 3 bulan turut-turut saya tidak pernah uraikan tentang tema kita di tahun 2024. Kira-kira masih ingat gak ini ayat? Masih hafal kah? Sudah lupa ya? 3 bulan soalnya. Terakhir saya bawa ini di bulan 6. Juli, Agustus, dan September baru saya ngomong lagi. Masih ingat gak kira-kira? Kita sama-sama baca dulu ya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai. Ada apa ini? Saya yang salah. Saya bingung. Ada ide kan? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saya berharap supaya tahun ini 2024 kita hafal 1 ayat. Gampang ya Bapak Ibu ya. 2023 masih hafal nggak ayatnya? Lupa ya. Jika Allah di pihak siapa? Tahun 2003 kita masih ingat ayatnya. 2024 betapa hebatnya. Nanti 2025 sudah ada lagi. Tinggal tunggu ini. Nah, berikutnya ada 12 kehebatan Tuhan yang di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22 kalau nggak salah. Satu perikop itu kita akan temukan lebih dari 12, tapi saya hanya membatasi sampai di 12 karena tahunnya bulannya cuma 12. Kalau 1 tahun bulannya 22, nah boleh. Supaya 1 bulan itu kita bahas 1 topik. Nah berikut. Apa saja? Nah ini saudara, masih ingat gak? Kita sudah lewat ini, kita sudah bahas tentang yang pertama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, mengaruniakan segala berkat rohani di dalam Dia. Allah telah memilih kita, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Terpujilah kasih karunia yang mulia dan oleh darinya kita beroleh keselamatan. Dan hari ini saya bahas 7, 8, dan 9 supaya cepat selesai karena sudah mau Natal. Saya mau siapan buat Natal. Ya, berikutnya. Hari ini yang kita bahas adalah ini, saudara. Efesus pasal yang ke-1 ayat ke-8. Ini yang ke-7. Ya. Efesus 1 ayat ke-8 berkata demikian. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Salah satu kehebatan Tuhan yang luar biasa hebat adalah Dia melimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertian. Ya, segala hikmat dan pengertian. Bukan berarti kita sekolah yang tinggi tidak boleh. Pak Yopi itu 1 angkatan kita. Sudah gelar doktor, saya belum. Nah, hikmat dan pengertian. Jadi kalau ketemu dia mesti dipanggil dokter, kalau enggak dokter dimarah. Saya panggil Yop, dokter ini katanya. Karena kita teman dulu kan. Hampir teman saya semua udah 1 angkatan kita itu hobi kutu buku semua dulu kita di kampus. Mereka semua udah dokter semua. Pak, lu kapan kem? Nyusul. Nah, beda saudara, hikmat dan pengertian itu ada kaitannya juga dengan ilmu kita. Sekolah kita, kuliah kita, dan juga ada kaitannya dengan usia tua. Banyak makan asam urat dong.
Iya kan, orang udah tua kan gitu kan. Ada kaitannya saudara. Berkaitan dengan kalau kita punya gelar sarjana dan lain sebagainya. Dan juga berkaitan dengan tambahnya kita usia. Punya kaitan. Nah, Tuhan dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan rohani. Nah, apa maksudnya dengan hikmat dan rohani? Kita baca. Dilimpahkan kepada kita yang pertama adalah hikmat. Hikmat menurut Wikipedia. Ini kamusnya ya. Berkata hikmat atau hikmat dalam bahasa Inggrisnya adalah apa ini saudara? Wisdom. Maaf ya saudara ya. Saya ini bahasa Inggrisnya lumayan kacau balau. Anak saya sama istri saya. Saya bilang, kenapa? Karena saya di Kupang itu belajar bahasa Inggris kita kacau acak-acak. Jadi you speaking English? Ya, dia bilang, kamu mau ngajak berantem pakai linggis? Nah itu. You like me? Maksudnya nawarin orang makan mie. You like me? Ya kan ngomong sama bule kan bingung juga. Apa ini maksudnya? Ya kan? Padahal mau bilang gini, apakah kamu suka mie? Ya kan? Tapi ngomong, you like me? Nah ini, kita di timur saudara, Bapak Ibu pergi ke timur, ketemu itu barang banyak. Adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian. Jadi kita menilai suatu barang kita nilai dan kita simpulkan. Sebelum kita menilai dan menyimpulkan, kita harus punya penelitian dulu. Saya sama istri, Bapak Ibu mungkin tahu ya, istri itu oposisinya kita. Maka kan kata pertama di dalam Alkitab, lawan. Kata pertama dalam pernikahan itu dia adalah lawan kita. Oposisi. Bukan berarti lawan yang kita harus lawan, bukan. Dia oposisi, penyimbang. Nah, saya sama dia itu selalu apa yang diucapkan, saya sebelum mengambil suatu keputusan, saya selalu nyangga dulu. Masa iya? Enggak mungkin gini. Kenapa? Tujuannya cuma satu, supaya kita samakan persepsinya, supaya kita punya satu kesimpulan yang benar-benar itu ya. Sebelum sampai pada kesimpulan ya, ada berbagai persepsi yang akan muncul, ada berbagai teori yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan. Itu berikut. Lalu menurut, berikutnya coba. Dalam kitab Amsal, hikmat diartikan sebagai kualitas kecerdasan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hikmat mengatur jalan hidup manusia sehari secara praktis dan terampil. Jadi hikmat itu mengatur kehidupan kita. Supaya kita hidup secara praktis. Kita hidup secara teratur. Ya kan? Siapa suruh kita ajarin anak kita tentang gosok gigi? Nah itu kan bagus juga kan? Dari kecil kita ngajarin dia gosok gigi. Dan nanti gede kan bau jigong. Tapi kita tidak pernah ngajarin bagaimana kentut yang benar. Nah, kalau mau kentut tolong ya. Kan itu barang alami sendiri. Saya dulu kecil di Kupang, kan pulau saya yang bagian ke barat sini, pantainya kurang bagus. Yang agak dekat dengan Kupang namanya Witao. Itu pantainya bagus. Jadi itu bule-bule dari Australia itu kapal sandar itu dan jemur di situ. Satu saat gurunya bilang begini, kalau budaya orang bule, kalau kamu makan, kamu kalau kita udah kenyang itu sendawa, itu bule ngomel kamu. Tapi kalau kamu kentut, bule bayar kamu. Oh, bagus juga nih. Saya dulu kan gitu kan. Pergi duduk bareng sama mereka, pura-pura kita kentut supaya dapat duit. Kenapa dia bilang? Kenapa kalau kamu kentut dia bayar? Karena dia bilang usus kamu normal. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang lahiran operasi, coba tanya dokter. Kamu sehat apa tidak? Ditunggu apa? Kamu kentut. Ya kan? Saya ngomong gitu karena saya besuk orang di rumah sakit. Pak Kem, saya belum kentut ini, doain supaya saya kentut. Kalau saya nggak kentut, dokter nggak kasih pulang Pak Kem. Jadi kita kalau kentut, puji Tuhan, ususmu sehat. Oke, hikmat diartikan sebagai kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Itu berbicara tentang hikmat. Nah,
pertanyaan saya sekarang adalah gini, berikut, next adik. Nah, hikmat itu pentingnya buat kita apa? Apa pentingnya hikmat buat saya sebagai orang Kristen, buat saya sebagai jemaat GBYWC, dan disebut Tuhan sebagai betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Salah satu kehebatan Tuhan adalah hikmat. Hikmat itu, karena hikmat lebih berharga dari permata apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Ternyata hikmat itu punya nilai yang lebih berharga dari emas dan juga Mas Joko. Kita harus garis bawah, ada emas dan juga Mas Joko dan Mas Kulin. Iya kan? Hikmat itu lebih berharga. Amin. Untuk itu kita perlu untuk pelihara itu hikmat. Jangan sampai kita jadi anak-anak kita biarkan. Nah, Bapak Ibu kalau baca di Alkitab, ada satu perbandingan. Hikmat itu lawan katanya dengan orang bodoh dan juga bebal. Tahu orang bodoh ya? Nah, sama orang bebal. Tahu orang bebal ya? Orang bodoh sama orang bebal. Mana ya orang bodoh sama orang bebal? Ada di sini. Saya punya saudara di kampung, saudara. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi dia nggak bisa nulis. Itu kategori bodoh bukan ya? Si Erik mana? Ini kan bukan Erik. Master MPD, Master Pendidikan kan? Lagi kuliah ngambil gitu kan? Ya. Dia bisa ngomong, tapi dia nggak bisa nulis. Saya jadi bingung juga tuh. Kenapa lu bisa ngomong, kenapa lu nggak bisa nulis? Karena nggak diajarin menulis. Hikmat itu lebih berharga daripada apapun. Oke, yang kedua, Amsal 4 ayat 16, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Dapat hikmat, kita dipelihara. Ya kan? Hikmat itu memelihara kehidupan kita. Ya. Nah, berikut ayat ketiga, karena ini panjang cerita 20. Bukan, next. Yang ketiga adalah Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kalau kita mau supaya kita hidup kita bahagia, maka kita kejarlah hikmat. Amin ya. Hikmat itu diperoleh dari mana? Kalau Bapak Ibu baca di Amsal, hikmat itu diperoleh takut akan Tuhan. Amin. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Hikmat itu kita peroleh melalui takut kepada Tuhan. Bagaimana saya dikategorikan sebagai orang yang takut kepada Tuhan? Salah satu adalah Bapak Ibu sedang ibadah hari ini. Bukti bahwa Bapak Ibu adalah orang takut akan Tuhan. Amin. Salah satu kita baca Alkitab, salah satu kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang takut kepada Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Berikut, yang kedua. Saya cepat karena ini 3. Efesus pasal yang ke-1 ayat 8, dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya adalah bukan hanya hikmat tapi pengertian. Menurut kamus Wikipedia, pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu yang ada di dalam pikiran dan bisa baca pikiran orang. Ya kan? Bapak Ibu sudah sampai di situ belum? Bisa baca pikiran orang. Tukang ramal dong. Ya dong? Ya kan? Saya bisa baca pikiran opah. Saya pernah sudah yang restoran bawa apa namanya? Koki yang restoran bawah ini apa? Chatterbox. Kokinya Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat muka saya ini, kata dia. Kira-kira muka saya seperti apa nih Pak Pendeta? Saya bilang, Bapak muka hoki. Ih, muka Bapak ini hoki. Pak Pendeta tahu dari mana saya muka hoki? Saya lihat dari senyuman Bapak. Iya kan? Lah kalau orang muka hoki kan senyum, dapat duit kan senyum, ya kan? Lah kan hoki dong. Lah kalau bilang, lihat orang mukanya, lihat dia kalau muram-muram, Bapak Ibu harus menilai dong. Pasti banyak masalah. Ya kan? Kalau orang punya masalah dari mana coba? Kalau lagi putus pacar bagaimana rasanya? Ya kan? Udah pernah rasa putus pacar belum? Udah pernah ya? Saya pernah saudara. Saya baru tahu rasanya putus pacar itu kayak gitu. Saya nggak makan 1 minggu.
Saya ngomong gini, dulu ceritanya ini lagi puber-pubernya. Saya jaga toko, Om Happy. Depan saya ini kan nona-nona Bugis. Jadi kita tiap hari tatap-tatapan. Ya enggak tatap-tatap ya. Nah, satu saat saudara, ini karena kita beda keyakinan. Orang tuanya pulangin dia ke kampung halamannya. Tinggal saya sendiri saudara. Ya, oh begini rasanya ya. Ditinggal sama kekasih hati itu kayak gini ya. Jadi galau saudara. Tapi kan gak punya teman untuk curhat kan. Galau banget. Akhirnya gak makan saudara. Baru saya rasa tahu bahwa ternyata kalau jatuh cinta, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Nah kayak gitu tuh. Lagi asik-asiknya jatuh cinta, tiba-tiba orang tua sabotase bawa pulang. Aduh, di mana rasanya? Nah itu. Lalu kesanggupan intelijensi untuk menangkap makna atau suatu situasi. Artinya gini, Bapak Ibu punya kemampuan untuk menganalisa dan menangkap segala sesuatu peristiwa yang terjadi. Kita punya pengertian sendiri untuk bisa menyimpulkan ini baik atau buruk. Ya kan? Ada orang yang dekatin anak kita lihat dari mukanya. Rasa-rasanya ini enggak cocok ini. Kurang hoki ini kayaknya. Jangan. Mertua bilang jangan. Saya waktu lamar dia gitu, mami datang. Ya, itu Kuana. Hidungnya betet. Salin hidung gua. Itu biasa kalau hidung betet itu gak setia. Jadi mama mertua saya nilai saya gitu, hidung betet itu katanya. Saya pergi ke rumahnya, Mi betet datang. Kita lucu-lucu sedikit. Ya kayak berikut. Ya, ini saudara. Maksudnya apa? Pentingnya pengertian itu bagi kita ada 1 Am 1:17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi gak gampang marah saudara. Orang kalau punya hikmat dan punya pengertian gak mudah tersinggung, gak mudah marah, gak mudah tersulut dengan situasi. Dia tetap dingin kepalanya. Itu saudara. Dia tetap mau pacarnya ngomel bagaimana dia tetap dingin. Satu saat Pak Peter Condro ya, udah meninggal ya, almarhum. Dia beda dengan nikah dengan istri bedanya kurang lebih 20 tahun gak salah. Jadi istrinya marah-marah gitu kan, ngambek, namanya ibu-ibu kan. Kalau lagi datang ya, tamunya lagi datang kan kita nggak tahu. Bapak Ibu coba perhatikan ya, di restoran bintang 5 ada nggak koki terkenal cewek? Nggak ada. Ya kan? Nah, kalau lihat datang tamunya, dia tiba-tiba garam yang banyak kan ngamuk semua tamu-tamu itu. Jadi kokinya harus pria. Karena pria tidak ada tamu yang datang. Nah, dia bilang gitu. Waktu istrinya ngambek, dia bilang, saya mah santai aja, anggap aja kayak anak kecil, dia lagi butuh perhatian. Sudah, menghadapi dengan kepala dingin. Kalau hadapin dia lagi ngambek-ngambek juga, itu udah perang dunia ketiga mulai. Jemaat sini nggak ada, oke? Hadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu hadapi dengan kepala dingin, ya. Ibu-ibu pulang dari tempat ini hadapi suamimu dengan kepala dingin. Mau ajak dia ke gereja nggak ke gereja, hadapi dengan kepala dingin. Jangan hadapi, firman Tuhan berkata, bertobatlah suamiku, kalau kau tidak bertobat kau masuk neraka. Besok-besok jatahnya dikurangin saudara. Ya kan? Hadapi dengan kepala dingin, doakan saja. Mau kapan dia bertobat, biar Tuhan yang tobatin dia. Tanya dia, lu mau segera bertobat atau Tuhan yang tobatin lu? Kalau Tuhan bertobatin lu kan gampang. Oke, berikut. Oke, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapatkan kebahagiaan. Ternyata di dalam pengertian itu ada kebahagiaan. Yang ketiga, Amsal 15:25, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf.
gampang bertobat, gampang ngakui. Orang yang pengertian, ya saya salah. Sekalipun, ya ini ngomong suami istri, sekalipun, ya ada teori bilang begini, makhluk yang tidak pernah salah adalah, hafal aja dia. Jadi ada ibu-ibu bawa motor, lampu sennya ke kiri, dia belok ke kanan, ditabrak, siapa yang salah? Yang harus yang salah kan ibu-ibunya kan, tapi siapa mau lawan ibu-ibu? Maka kan ada konspirasi bilang gini, duitmu duitku, duitku ya duitku, duitmu ya duitku, duitku ya duitku. Siapa mau lawan? Kalau nyonya sudah bertitah, Raja Jawa pun tunduk. Jangan main-main dengan Raja Jawa. Kata Bahil, bukan kata saya loh. Oke, ya, gampang bertobat, gampang kita atur. Kenapa? Karena dia orang berpengertian. Ditegur dia diterima, dinasihati dia terima. Dia nggak sombong. Mentang-mentang dia gelar sarjananya doktor apa segala ditegur, nggak bisa. Sama seperti ada satu kasus kemarin sempat viral, dia masuk di berita. Gelar pendeta tapi gelarnya doktor sarjana hukum. Istrinya mungkin tegur, ribut. Kayak gitu saudara. Mungkin istri, kamu salah begini-gini, ini dokter ini. Ditegur sama istri mungkin gak lulus SD kali atau gimana. Ngamuk, berantem. Amin. Bisa kita atur. Jemaat Double C, moga saya dapatkan kita. Tuhan itu hebat. Dia memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Supaya kita gampang insaf, sadar. Taruh tangan di kepala. Taruh di jidat. Bilang, insaf. Oke, berikutnya. Yang ke-8. Nah, kehebatan Tuhan yang ke-8 adalah saudara. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaan-Nya. Yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi yang ke-8. Kehebatan Tuhan yang ke-8 adalah ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Amin ya. Bapak Ibu tahu peristiwa waktu Sodom dan Gomora, ya, Sodom dan Gomora atau kita sebelum Sodom dan Gomora. Waktu air bah, Tuhan memberitakan kehendaknya kepada siapa? Nuh. Dia punya rencana untuk memusnahkan manusia karena manusia itu sudah melakukan perbuatan yang katakan sangat bejat pada zamannya. Dan Tuhan memusnahkan. Tapi dia memilih Nuh untuk memberitahukan kepada Nuh. Waktu Sodom dan Gomora, udah lagi manusia tidak tertarik dengan cewek, cowok dengan cowok. Udah enggak lagi. Tertariknya dengan apa? Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa. Ya, zamannya bukan Adam dan Abba ada saja, Hawa dengan Hawa. Tapi dengan malaikat pun mereka mau garap. Bejatnya luar biasa. Dan Tuhan mau memusnahkan itu. Tapi Tuhan memberitahukan rencana itu kepada siapa? Siapa? Sodom dan Gomora. Tuhan beritahukan rencana untuk memtunggang balikan atau kepada siapa? Abraham. Tahu ya? Dan dialognya luar biasa. Abraham tawar saudara. Ini Abraham ini kayaknya orang Chinese nih. Ya kan? Negosiasi. Tuhan, kalau ada 50 orang di kota itu, apakah engkau akan mentunggang balikan? Tuhan bilang, kalau saya dapat 50, saya tidak akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Lalu ada berapa? Tuhan, kalau ada 20, ini kan orang mata sipit ini. Udah gak ngalah dia. Saya curiga juga, Abraham jangan-jangan dari Chinese ya. Iya kan? Maaf ya, tapi ada lagi loh saudara. Yang lebih lagi saudara. Saya ketemu saudara. Saya pernah jadi sales saudara. Ini promo sales kabel vision. Promo pasang 1 gratis 1. Harganya dari tadinya itu 500.000 jadi 150.000.
Tapi kalau kamu pasang hari ini, gratis pasangnya. Saya ditawarin loh. Yurannya berapa tiap bulan? Yurannya dulu itu 100.000. Tapi kalau Bapak pasang hari ini 3 bulan pertama free. Ditawarin loh. Jangan 3 bulan doang Pak, 1 tahun pertama free. Bapak Ibu tahu siapa? Saya baru tahu loh. Ada sini ada Nehi. Ada? Coba Bapak Ibu, saya pikir teman-teman dari Chinese yang nawar, enggak saudara. Nehi, coba dagang dulu dengan dia. Dagang dulu dengan dia baru saya tahu. Istri kerja di DVD9 dulu ya, temu ya. 10.000 ya, 10.000 apa 50.000 ya. Ditawarin 10.000 saudara. Abraham nawar. Tapi akhirnya Tuhan kata, kalau saya dapat 20, saya dapat 10, saya dapat 5, saya tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Yang hanya dia dapat siapa? Abraham dan Lot. Amin. Rencananya diberitakan kepada. Nah, berikut saudara. Rencana itu penting kenapa? Nah, ada 2 rahasia kehendaknya akan diberikan. Yang pertama rencana kerelaannya. Yang pertama adalah rencana kerelaannya itu di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan. Kalau dia sebagai Allah, ini orang sudah salah, ini orang melanggar perintah saya, harusnya kenapa harus saya datang kepada dia untuk saya merawat dia dan mengurus dia? Ini orang berbalik badan, ini orang sudah auban. Saya sudah kasih tahu dia, ada peringatan dia. Tapi kita perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 21. Tuhan sendiri datang untuk apa saudara? Memakai baju itu kepada manusia itu. Ini suatu kerelaan dari hatinya. Dan bukan hanya itu. Filipi pasal yang kedua ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dia bukan hanya datang untuk mengenakan pakaian itu kepada manusia itu dan istrinya, tapi dia juga punya rencana, dia datang mati di atas kayu salib. Amin ya. Dan dia lakukan Alkitab, dia lakukan itu bukan karena dipaksa, tapi dilakukan itu dengan kerelaan, kehendaknya, maunya sendiri. Dan dia menyerahkan nyawanya, bukan karena ditombak atau bukan karena dibunuh sama disalibkan. Yesus mati apakah karena disalibkan? Enggak. Yesus mati apa karena dia darahnya kehabisan? Tidak. Kalau baca Alkitab, lalu ia menyerahkan nyawanya. Bukan karena disiksa enggak. Kalau secara manusia, kalau kita disiksa seperti disiksa oleh tentara Romawi, kita nonton film itu kita sudah mati di jalan. Ya kan, darah sudah habis. Bapak Ibu pernah lihat itu mahkota duri kan, ditancap di kepala. Habis saudara, saraf-saraf sudah putus itu saudara. Dan dipaksa. Dibuat sempit, bukan dia ada elastik, enggak, dipaksa masuk ke sini. Harusnya sudah habis dia. Tapi dia harus naik di atas dan bukannya dia pikul itu salib saudara. Jalan Via Dolorosa tahu ya saudara? Pak Agus mana? Oh, Pak. Nanti Pak Agus ya Pak, kita ke Israel lihat jalan Via Dolorosa. Bapak Ibu sini mau kita ke Israel semua? Kita doakan, kita ramai-ramai ke Israel. Oke, dia melakukan yang kerelaannya. Berikutnya, next, rencana kerelaan. Yang kedua adalah rahasia yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dari rencana kerelaannya dinyatakannya di dalam Yesus. Jadi buat kita yang percaya kepada Yesus, kerelaan Tuhan itu dinyatakan dalam dirinya. Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah. Ini satu rahasia saudara. Dia adalah Allah yang berdaulat, dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi, dia akan diciptakan hidupan kita. Tapi Alkitab berkata, kita yang percaya kepada dia, kita yang menerima dia, dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia
ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita. Ini adalah satu kehendak, satu rahasia. Yang dimana orang-orang zaman dulu, bahkan mereka Musa membuat bait Allah supaya Tuhan tinggal di dalam bait Allah. Salomo, mereka mau supaya Tuhan tinggal di situ. Tapi apakah tangan perbuatan itu Tuhan mau tinggal? Tidak. Yang Tuhan mau tinggal adalah Tuhan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus itu ada. Yang kita terima dia, waktu kita terima dia, dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Maka Alkitab bilang tubuh ini adalah baitnya Allah. Jadi kita merusak tubuh ini, kita merusak baitnya Allah. Jadi jangan coba-coba merusak tubuh ini dengan merokok. Sini masih ada yang merokok? Anak-anak muda, saya ingetin, ada satu penelitian. Saya pernah di dialog dengan dulu namanya salah satu yang bagian di GBI BNN salah satu pintu masuk pertama orang itu narkoba adalah merokok. Ya, yang merokok saya mau kasih tahu berhenti. Saya pernah doakan orang 1 hari 3 selop. Tahu ya 3 selop. Saya mau kayaknya itu orang saya bawa ke sini kali ya, suruh dia ngomong ya. 3 slop, kita komsel, Pak Kem, saya sudah didoain pendeta banyak supaya berhenti. Bukan berhenti, makin parah. Terus ada orang ngajarin, kalau kamu merokoknya habis nyalain rokok, jangan kamu arahkan gini, tapi kamu balikkan begini. Diajarin gitu. Tetap nggak bisa Pak Kem. Jadi bagaimana? Ya udah, duduk, kita doakan. Saya doain saudara. Habis itu kita minggu depan komsel, iya Pak Kem, puji Tuhan hari ini cuma 1 bungkus. Udah dikasih permen pagoda sama magoda. Iya tahu, ada pagoda masa nggak ada magoda? Tetap nggak bisa. Tapi saudara, kita 3 bulan kemudian baru dia kesekian. Saya baru sadar loh saudara. Saya baru sadar ternyata sudah 3 bulan ini saya nggak pegang itu barang lagi. Dulu kan kalau sedikit-sedikit kan mesti begini kan. Mesti kau begini ngasap dulu baru enak kan, kalau ada kopi hitam kan enak itu katanya. Tapi kok udah lupa itu barang. Hari ini jemaat Tuhan di WC, kita pelihara tubuh ini karena ini Tuhan berdiam di sini. Amin. Oke, berikut. Saya cepat karena ini baru 8. Yang kedua, telah ditetapinya dalam Kristus. Matius pasal 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Waktu Yesus pelayanan, ada banyak perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Tapi Tuhan tidak terus terang kepada mereka. Tapi Tuhan bilang begini, kepada mereka yang di luar sana, aku memberikan perumpamaan. Tapi kepada kamu yang ada dalam Yesus, kamu mengetahui tentang rahasia kerajaan surga. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Padahal Yesus adalah manusia. Ya kan? Tapi kenapa Bapak Ibu percaya bahwa dia adalah Tuhan? Karena itu telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia membuka hati kita dan kita mengakui dia adalah Tuhan. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Gak gampang saudara, mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada kita yang kecil ini, Tuhan membuka mata hati kita bisa mengenal siapa Yesus. Amin. Sekalipun dia kan mati. Ya, Tuhan kok mati? Ya kan buat lu Tuhan mati, ya buat lu susah. Tuhan kok jadi manusia? Ya buat lu Tuhan jadi manusia susah. Buat saya yang sudah dibuka hatinya, saya ngaku dia sebagai Tuhan. Tapi dia datang sebagai manusia. Dia rela mati buat saya. Kan ada orang bilang begini, kalau dia cuma tebus manusia dosa, kenapa dia harus datang ke dalam dunia? Kan dia dari surga sana, dosamu beres, selesai. Penyelesaian dosa tidak seperti itu. Bapak Ibu baca di Kejadian pas cara Tuhan memberikan kepada cara menyelesaikan dosa itu harus melalui darah. Bahkan Ibrani bilang hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dikuduskan dengan darah, melalui darah. Nah darah siapa? Darah hewan, darah binatang. Diperkenalkan Tuhan, bagaimana menyelesaikannya? Harus ada darah binatang, maka kan ada binatang yang dibunuh oleh Tuhan lalu bajunya dikenakan kepada manusia.
Itu awal mulanya bagaimana menyelesaikan dosa. Tapi apakah darah binatang, darah hewan itu bisa menyelesaikan dosa manusia selamanya? Tidak bisa. Harus ada darah yang kudus yang menyelesaikan itu sekali untuk selamanya. Yaitu Yesus harus datang. Darah yang kudus itu diturahkan sekali, Alkitab bilang. Dia berkorban sekali untuk selamanya. Jadi hari ini jemaat Kristen seluruh dunia tidak piara binatang di rumah lagi. Tidak ada korban-korban sapi lagi, ya kan? Biarkan mereka korban sapi, aku yang nikmati sopnya. Tiap tahun aku dapat, ya, kerja ada jatah. Apalagi di rumah aku tidak ada yang makan daging. Puji Tuhanlah aku. Maka makin heran, aku punya perut. Saya juga bingung ini, saya pemakan daging di rumah, apalagi babi hong. Ngiler kita ya. Di bawah ada babi hong, oh halal dia. Nggak ada, saya udah nanya. Nah, itu saudara, ya. Jadi dia berkorban sekali. Oke, yang ke-9. Sudah selesai ya? Oh, sudah selesai. Yang ke-9, Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun bumi. Jadi kehebatan Tuhan yang ke-9 adalah saudara sebagai kepala segala sesuatu. Segala sesuatu ini harus punya kepalanya saudara. Ya kan? Maka kita berjemaat harus punya gembalanya. Ya. Kita suami istri pun ada kepalanya. Ya kan? Kalau nggak ada kepalanya kira-kira bagaimana? Ya dia jadi kepala sendiri. Ya, misalnya ibu-ibu yang single parent. Kalau nggak ada kepalanya dikepalain sendiri. Tapi kepala segala sesuatu adalah Yesus. Itu satu rahasia. Itu satu kehebatan Tuhan. Dia menjadi kepala bahkan baik yang ada di surga maupun di bumi, ini kepalanya Yesus. Presiden di atas presiden namanya siapa? Yesus. Raja di atas segala raja namanya siapa? Yesus. Itu saudara. Oke, berikut. Nah, apa maksudnya? Efesus 4 ayat ke-14 sampai 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh perupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala kita. Jadi kenapa dia harus menjadi kepala? Karena ada begitu banyak pengajaran yang akan nanti muncul di akhir zaman. Ada begitu banyak penyesatan yang nanti akan muncul di akhir zaman. Tapi kita punya satu kepala yang bisa mengendalikan kita. Amin. Taruhlah pikiran Kristus dalam kepala kita. Dia yang mengomandokan kita. Dia memberikan kita pemahaman. Itu benar atau salah. Amin ya. Maka saya awal ini yang tadi hikmat dan pengetahuan. Itu penting. Karena Tuhan itu pikiran Kristus itu ada di sini. Jadi kita punya penilaian yang benar tentang orang atau situasi. Supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Tujuannya Tuhan datang itu supaya kita tumbuh iman kita, rohani kita, segala kita tumbuh ke arah Dia. Supaya karena Dia adalah kepalanya. Amin ya, jemaat double C. Yang berikutnya, karena perbaikin. Saya kira habis. Oke, Kolose pasal yang ke-1 ayat 17 sampai 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Oke? Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus, dan Yesus ada dalam kehidupan kita, seluruh kepenuhan Allah ada dalam hidup kita. Dia mau supaya kita sama-sama bertumbuh ke arah Dia. Ia yang utama. Di bahasa Inggris apa? Yang utama apa? Bukan yang utama itu bukan yang pertama ya. Yang utama itu apa? Bukan yang pertama. Tapi yang utama itu Dia ada.
Kalau yang pertama kan dia ada di satu gini. Yang utama itu dia ada di kelilinginnya. Dia mengelilingi itu. Itu yang utama. Jadi bangun tidur, yang pertama kita lakukan adalah ingat adalah Tuhan. Kita kerja sesuatu yang pertama kita bikin ini adalah Tuhan. Kita kembali lagi ke rumah, dalam perjalanan apa segala sesuatu apapun, kita pikirannya tentang itu, artinya kita sudah yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang punya hikmat, kita menjadi orang yang tahu tentang rahasia Tuhan. Kenapa? Karena kita dipenuhi, kepala hidup kita itu penuhi dengan kepenuhan Allah. Yang berikutnya, oke, yang ketiga dan yang terakhir. Oh, berarti ini kita sudah temukan, sudah temukan 9 kehebatan Tuhan. Yang bagian yang 7, 8, 9 yang pertama adalah, yang 7 adalah hikmat dan pengertian, yang ke 8 rahasia kehendaknya, yang ke 9 kepala segala sesuatu. Jadi hari ini kita bahas tentang 3 kehebatan Tuhan ini. Apa saja 3 kehebatan Tuhan yang minggu ini? Hikmat dan pengertian, rahasia kehendaknya, kepala segala sesuatu. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita semua jemaat di WC. Amin. Oke.